Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah Fikih Nisa malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Anda semua? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan topik diskusi kita, topik kajian kita. Malam ini kita akan membahas tema yang mungkin sangat ditunggu-tunggu. Bahkan tema ini termasuk yang diajukan ya, diusulkan baik oleh pengurus maupun oleh santri sendiri. Hari ini kita akan bahas tentang fikih nikah. Nah, jadi mungkin sekarang belum atau sudah ada yang kepingin nikah dalam waktu dekat. Ya nggak apa-apa, banyak kok. Lagi tren juga sepertinya tuh nikah muda. Mungkin yang terakhir, yang terbaru itu katanya pernikahan tahun ini ya, the wedding of the year itu pernikahan siapa? Oh tahu tuh, pernikahan Aurel dan Atta Halilintar ya, itu menikah, termasuk yang dikategorikan sebagai nikah muda ya, karena baik Atta maupun Aurelnya masih sangat belia. Baik, lebih jauh tentang fikih nikah nanti kita akan bahas. Ibu akan menyajikan materi ini selama 15 menit ke depan. Nanti untuk tanya jawabnya sendiri bisa diajukan lewat chat di grup ya yang sudah disiapkan oleh pengelola Persada. Baik, kita akan mulai. Ada beberapa topik yang kita akan bahas di Fikih Nisa ini. Mungkin tidak semua topik bisa dibahas di sini karena waktu untuk waktu yang tersedia sangat terbatas. Sedianya Fikih Nisa ini butuh waktu 14 pertemuan fikih nikah saja itu ya. Tapi ini dikasih slot hanya satu pertemuan, jadi kita akan bahas sebagai pengantar saja. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab yang kita akan lakukan setelah ini. Baik, ada beberapa hal. Yang pertama yang Ibu ingin jelaskan, yang pertama arti nikah, kemudian kedudukan nikah, hukum nikah, dan langkah-langkah atau tahap-tahap yang akan dilakukan dalam sebuah proses pernikahan. Baik, yang pertama tentang arti nikah. Secara bahasa, nikah itu berarti ikatan. Nah, ikatan atau perjanjian atau transaksi. Karena memang sejatinya nikah itu adalah perjanjian antara seorang calon suami dengan seorang calon istri. Dan bahkan dalam Islam, nikah itu tidak hanya merupakan perjanjian yang terjadi antar dua orang ini, tetapi di sana juga melibatkan Allah. Karena nikah itu dalam Islam adalah ibadah dan Allah menjadi saksi atas sebuah janji nikah yang diucapkan oleh sepasang suami dan istri. Nah, sementara secara istilah nikah itu adalah akad yang diucapkan untuk menghalalkan terjadinya persetubuhan atau hubungan intim. Jadi inilah yang membedakan yang halal dengan yang haram. Jadi hanya akad. Nah, kalau dilihat fenomena misalkan di barat, mereka tidak tertarik untuk menikah. Kalau memang suka kepada lawan jenis, saya tinggal bilang saya suka, saya juga suka, selesai, cukup. Mereka tidak membutuhkan akad. Ya, tidak membutuhkan akad untuk sekarang ini loh trennya itu. Ya, walaupun ada pernikahan-pernikahan yang dilakukan mungkin di rumah ibadah mereka, tapi itu lebih sebagai formalitas. Nah, dalam Islam tidak seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat prakteknya yang dilakukan sama. Tapi kalau diawali dengan akad, maka dia menjadi sebuah ibadah. Ya, bernilai ibadah. Melakukannya mendapatkan pahala. Sementara kalau tanpa diawali oleh sebuah akad, maka dia menjadi maksiat. Hukumnya berdosa, haram. Jadi itu bedanya cuma di situ aja. Zina dengan pernikahan itu yang dilakukan sama-sama hubungan intim yang menjadi ghayah atau tujuan dari pernikahan. Cuma bedanya hubungan intim yang dilakukan dalam sebuah akad pernikahan itu menjadi ibadah, sementara kalau dilakukan di luar akad nikah atau tanpa akad nikah maka dia sebuah maksiat ya. Jadi itu bedanya. Jadi menikah itu penting. Ya, kadang-kadang ada ilustrasi ya, orang bedakan itu. Udah kawin belum? Udah nikah belum? Itu beda itu maknanya.
Jadi kalau ditanya udah kawin atau udah nikah, misalnya gitu, jawabannya apa? Ya, yang benar udah nikah, bukan udah kawin. Mungkin kalau udah kawin banyak orang ya. Kalau udah nikah tidak semua orang melakukan itu. Baik, itu tentang pengertian. Yang kedua, kedudukan. Dalam Islam, nikah itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya, buktinya ada sejumlah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang itu. Ya, nikah itu satu ya, perintah Allah dan Rasulnya. Penting, kenapa penting? Karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun nanti konsekuensi hukumnya tidak selalu berwujud wajib, tapi setidaknya itu diperintahkan. Ya, Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita-wanita yang baik. Itu nikah, walaupun yang disasar di sini fankihu ma taba lakum minan nisa, tapi bukan berarti perempuan nggak disuruh menikah, enggak. Karena memang sejatinya nanti yang akan membacakan akad itu kan yang laki-laki, makanya laki-laki yang dihitab oleh Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Sebenarnya sama tuh. Jadi perempuan juga nikahilah laki-laki. Jadi makna apa ya yang tersembunyi dari perintah ini adalah menikahlah dengan laki-laki yang baik. Ya, untuk perempuan ya, wahai perempuan menikahlah dengan laki-laki yang baik. Sebagaimana perintah, wahai laki-laki nikahilah perempuan-perempuan yang baik. Nabi SAW juga bersabda, an-nikahu sunnati, faman ghariba an sunnati falaisa minni. Menikah itu sunnahku. Yang tidak menikah bukan umatku. Ini kedudukan nikah itu begitu pentingnya, karena kalau tidak menikah, Nabi Muhammad tidak menganggap kita sebagai umatnya. Jadi tolong ya, yang sudah bertekad untuk menjadi jomblo seumur hidup gitu ya, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar gitu ya. Pengalaman-pengalaman di masa lalu yang buruk itu sudah dilupakan saja. Buka lembaran baru, istilahnya anak muda itu move on. Ya, pernah disakiti, dikecewakan, udah syukur dikecewakan sebelum nikah. Semoga nanti setelah nikah dibahagiakan ya. Jangan sekali-kali berpikir untuk tidak menikah, karena itu menyebabkan kita tidak dikategorikan atau tidak dimasukkan oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Kedudukan menikah juga penting karena apa? Dalam pandangan Islam, nikah itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Jadi menikah itu menyempurnakan setengah ibadah. Jadi kalau hanya baru sholat, puasa gitu ya, tapi nggak nikah, itu agamanya baru separuh. Jadi setengah agama itu dilengkapi dengan menikah. Itu pentingnya menikah, karena banyak sekali ibadah-ibadah lain yang bisa diraih dengan menikah. Satu, menjadi suami soleh, menjadi istri solehah, itu hanya mungkin dilakukan kalau menikah. Gimana mau jadi suami, istri aja nggak ada, atau menjadi istri, suami nggak punya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menjadi ayah dan ibu yang soleh dan solehah, itu hanya mungkin kalau menikah. Oh bisa bu, nggak usah nikah jadi ibu, angkat anak, adopsi anak, oh beda. Ya, anak yang bisa menjadi investasi di hari akhirat atau setelah orang tua meninggal adalah anak yang dilahirkan secara biologis, bukan anak yang non biologis. Nah, jadi itu perlu difahami juga. Tidak mungkin bisa punya anak kalau tidak menikah. Jadi menikah itu jalan, ya, jalan untuk bisa mendapatkan hal-hal baik selanjutnya. Jadi nikah itu penting karena banyak ibadah yang baru bisa dikerjakan terkait dengan proses nikah itu sendiri. Baik, yang ketiga, kenapa menikah itu penting? Karena menikah itu dalam pandangan Islam adalah mitsaqan ghalizo, perjanjian yang kuat, yang kokoh. Ini dalam konteks ini adalah perjanjian dengan Allah. Jadi menikah itu bukan hal yang mudah ya, gampang hari ini nikah besok cerai, kawin cerai, enggak. Jadi kita harus sadari sepenuhnya bahwa ketika menikah itu janji tidak hanya kepada suami atau kepada istri, tapi juga kepada Allah. Jadi itu yang harus diingat. Jadi ada perjanjian. Jadi kalau tiba-tiba nanti tidak mungkin ya, pernikahan itu mesti akan mengalami pasang surut, ada badai dan seterusnya, harus selalu diingat ada Allah dalam perjanjian ini sehingga tidak gampang putus. Nah, kenapa orang gampang putus? Maaf, hanya gara-gara suaminya suka buang angin gitu ya, sembarangan, terus nggak gugat cerai. Masih ketawa. Iya, tapi memang itu faktanya begitu. Coba kita lihat, mungkin fenomena kalau orang awam jarang terekspos ya. Kita lihat selebriti tuh, ya samalah seperti Ananda semua juga ibu kadang-kadang ya ikut-ikutlah ya program-program acara seperti itu. Ya untuk apa? Untuk memberikan ibrah,
Betapa kalau lagi jatuh cinta, wah, nempel ibarat perangko dengan amplop, kemana-mana ada, ya. Tapi kalau sudah menikah dan mulai ada konflik, wah, bermusuhan. Sampai untuk urusan anak aja harus melibatkan Komisi Perlindungan Anak, membawa-bawa polisi untuk menjenguk anak ke rumah mantan suami. Mantan istri harus bawa polisi, harus bawa pengawal. Bayangkan itu. Ya itu kalau tidak tadi mengaitkan pernikahan itu dengan Allah, ya tadi gampang sekali jadi musuh itu. Ya kalaupun memang konflik itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, bercerai, tapi bukan berarti jadi musuh. Nah, ini kan sampai jadi musuh. Nah, oleh karena itu perlu memahami bagaimana kedudukan nikah dalam Islam. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang kedudukannya, kita akan lanjut dengan topik hukum. Ya. Nah, di sini menurut ulama, kita bahas yang umum saja. Hukum nikah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis itu ada 5 ya. Bukan hanya balonku ada 5, tapi menikah juga hukumnya 5. Jadi yang perlu dipahami itu ada pertanyaan kemarin sempat diajukan, apakah seorang wanita itu berdosa kalau dia hanya memilih karir saja, terus mengabaikan pernikahan misalnya. Nah, ini kita lihat hukumnya. Yang pertama, hukum nikah itu wajib. Dengan syarat begini. Wajib jika yang bersangkutan atau seorang muslim dan muslimah itu sudah mampu. Namun jika dia tidak menikah, namun kalau dia tidak menikah, dia akan terlibat dalam hal-hal maksiat. Dalam hal ini berzina. Jadi dia sudah mampu, dan kalau dia sampai tidak menikah, dia pasti berzina. Atau setidaknya mendekati zina. Sudah jatuh gitu ya, mendekati pun. Nah, ini kalau seperti ini wajib. Jadi mungkin maaf ya karena libidonya yang sangat besar gitu ya, tidak tahan godaan, matanya yang jelalatan atau apapun lah gitu, membuat dia pasti tidak mampu menahan dirinya. Maka untuk yang bersangkutan hukum nikah itu jadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum nikah itu sunnah. Syaratnya apa? Jika yang bersangkutan mampu dan kalau tidak menikah bisa menjaga dirinya, pasti tidak akan terlibat dengan sesuatu yang terkait dengan zina. Itu hukumnya sunnah. Kita lihat banyak ulama yang tidak nikah tuh. Imam Bukhari nggak nikah, ya. Jadi mereka mampu. Tapi mampukah kita untuk menahan diri seperti itu? Kalau tidak mampu, menikahlah. Itu aja ya. Yang ketiga hukumnya makruh. Makruh jika kita memiliki kelainan fisik atau kelainan organ reproduksi sehingga kalau menikah dipastikan tidak mampu menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik, maka ketika itu hukum menikah makruh. Lebih baik tidak nikah, karena kalau menikah takutnya nanti fungsi sebagai istri tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang keempat haram. Ini haram nikah jika tujuan nikah itu untuk menyakiti pasangan. Orang-orang yang punya kelainan jiwa biasanya menikah itu digunakan untuk mengkamuflase kelainan kejiwaannya itu. Atau ada orang-orang dengan kelainan orientasi seksual, sebenarnya dia gay tapi dia menikah untuk menutupi kelainannya itu. Nah, jadi untuk menjadi tameng supaya dia tidak terlihat aneh, karena memang di Indonesia kan belum diterima tuh perilaku sejenis ya. Kalau di luar negeri sudah banyak itu yang menerima, bahkan melegalkan pernikahan sejenis, tapi di Indonesia kan belum. Jadi untuk mengkamuflase itu dia menikah, jadi seolah-olah tampak normal, padahal sejatinya dia bermasalah. Nah, jika tidak ada syarat-syarat atau sebab-sebab seperti yang tadi disebutkan, maka hukum nikah itu hanya mubah. Jadi pilihan boleh menikah atau tidak. Itu tentang hukum. Berikutnya tentang tahap-tahap pernikahan. Jadi menikah itu ada 3 ya, mungkin tahapannya Bu bagi. Yang pertama tahap persiapan. Yang kedua pelaksanaan, dan kemudian pasca. Maksudnya pasca ini bukan pasca menikah ya, tapi setelah menikah, setelah prosesi besar itu, setelah resepsi dan seterusnya, apa yang harus dikerjakan. Nah, kita mulai dari yang pertama, persiapan. Nah, ini penting sekali, bahkan ketika mau menikah itu persiapan ini penting. Yang pertama, persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah persiapan fisik. Ya, secara ini gampang saja. Untuk bisa sah menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, laki-laki dan perempuan yang akan menikah menurut Undang-Undang Negara Indonesia itu harus berusia 19 tahun. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu dianggap melanggar hukum. Khusus untuk yang perempuan, jika kurang dari 19 tahun boleh nanti orang tuanya mengajukan dispensasi menikah di bawah umur kepada pengadilan.
Itu ada mekanismenya sendiri. Nah, kenapa perlu persiapan fisik ini? Agar siap nanti menjalankan fungsi dan kewajiban mulai sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Nah, persiapan fisik ini juga bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi sekarang dengan ada cek kesehatan pranikah. Ya, karena untuk mengantisipasi lahirnya generasi-generasi yang lemah, ya, penyakit-penyakit bawaan, maka itu dianjurkan untuk dilakukan, bukan diwajibkan tapi dianjurkan. Tapi ada satu yang wajib itu sebelum nikah, vaksin TT namanya, vaksin tetanus, itu wajib kalau itu. Sebelum nikah harus ada bukti bahwa sudah melakukan vaksin tetanus, bukan vaksin COVID ya. Bukan vaksin COVID-19 tuh, bukan, tapi vaksin tetanus namanya. Yang kedua, persiapan mental. Nah, itu harus disiapkan karena memang nanti setelah menjadi istri akan ada perubahan-perubahan yang selama belum menikah dan setelah menikah itu beda. Jadi kalau dulu bisa kemana-mana nggak perlu izin, nanti kalau sudah nikah kan harus izin ke suami, mau keluar, mau bekerja itu harus izin, maka harus ada persiapan psikologis. Jadi harus pulang, nggak bisa semaunya, itu hal-hal seperti itu perlu ya. Yang kedua, persiapan psikologis juga termasuk ini doa ya, itu penting sekali ya, ketentangan untuk bisa tenang, mendapatkan jodoh yang baik. Persiapan spiritualnya termasuk doa. Berdoalah sebanyak mungkin kepada Allah agar diberikan jodoh yang baik, yang soleh. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang orang-orang yang menikah itu tidak melibatkan Allah dalam memilih jodoh gitu. Yakin saja dengan hati, yakin sekali dengan matanya gitu ya, udah lihat, wah udah ganteng, udah cocok nih, kayaknya sudah soulmate. Ini belum tentu. Jadi kalau mau menikah berdoa yang banyak, karena banyak sekali laki-laki yang terlihat sehat ya secara fisik tapi secara mental rusak. Nah, setelah dinikahi, disiksa dan sebagainya itu banyak sekali. Jadi perlu. Yang tiga, perlu persiapan mental juga mendapatkan restu. Ini juga perlu, bagian dari restu ya orang tua itu. Jangan sekali-kali tidak melibatkan orang tua ketika mau memilih jodoh. Bawa contoh apa ya, jodoh itu ke hadapan orang tua. Nah, pakai pandangan orang tuanya. Apalagi kalau orang tua itu rajin sholat, rajin mengaji, ikut kajian macam-macam. Jadi kalau orang tua itu diberi semacam insting ya. Kalau dia lihat calon menantu anaknya tidak berkenan, udah nggak usah dipakai lagi, nggak usah ditanya lagi. Kenapa bu gitu. Wah, kayaknya ibu nggak cocok deh mbak dengan calonnya gitu. Mbak, ada calon yang lain nggak? Nah, kalau ibu sudah mengatakan begitu, sudah langsung putuskan, cari yang lain. Nah, karena orang tua itu diberi insting oleh Allah untuk mengetahui hal-hal yang membahayakan bagi anaknya, walaupun hanya dengan mencium, kira-kira gitu. Bayang ya, kalau lihat hewan-hewan saja bisa tahu bahaya terhadap anaknya dengan hanya mencium udara. Tahu, apalagi manusia. Bisa dia nggak perlu tahu sampai berbulan-bulan untuk kenal bahwa itu calon nggak bagus gitu aja. Jadi percaya saja, ya nggak usah ikutkan perasaan itu ya. Berikutnya, persiapan yang tidak kalah pentingnya ilmu. Nah, ilmu ini sering diabaikan. Jadi merasa nanti gampang lah, mau jadi istri itu gampang. Enggak. Jadi untuk menikah itu perlu ilmu. Bahkan ilmu itu harus dipelajari sepanjang pernikahan itu sendiri. Ya. Tidak cukup, ibu udah nikah 25 tahun, itu masih terus belajar. Ya, banyak sekarang dengan kecanggihan teknologi, banyak tutorial, banyak kelas-kelas parenting ya, atau kelas-kelas pendidikan jadi istri solehah yang ada di YouTube, itu bisa diikuti. Pilihlah yang bertanggung jawab, orang-orang yang menyampaikannya kompeten, ahlinya gitu ya, untuk bisa mendidik kita jadi istri yang solehah. Ya, karena itu penting ilmu itu. Jadi jangan itu. Kenapa banyak pernikahan bubar di tengah jalan? Karena kurang ilmu. Bukan kurang harta, tapi kurang ilmu. Ya, banyak orang kaya yang bercerai. Kenapa? Karena nggak paham ilmunya, nggak paham ilmu mendekati istri, nggak paham ilmu menyayangi suami, sehingga pernikahan menjadi gagal gitu ya. Yang terakhir ini tidak menjadi syarat, tapi lebih baik kalau sudah siap dana, siap uang. Ini wah, sekarang berat, terutama untuk yang laki-laki. Kalau perempuan juga berat, tapi ibu perlu ingatkan ya. Jadi sebagai perempuan, mohon untuk tidak terlalu banyak meminta mahar yang berat-berat kepada suami. Jangan bebani awal pernikahan itu dengan permintaan yang mengada-ada. Maharnya emas 3 kilo, emas kuning 3 kilo, emas putih 2 kilo. Padahal yang mau didapatkan ini emas subhi dengan berat 66 kilo. Kurang apa itu ya misalnya. Jadi jangan minta. Jadi awali. Nabi itu memberi contoh bagaimana perempuan yang baik itu. Jadi adalah perempuan yang, Nabi bersabda, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang mudah nikahnya dan murah maharnya. Bukan murahan loh, murah. Nabi Muhammad menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali hanya dengan baju besi Ali itu, baju besi. Ya, kalau sekarang kalau suaminya ASN pakai baju dinasnya itu nikah dulu. Ya, kalau dosen itu pakai spidol lah itu loh, spidol kan senjatanya itu spidol apa gitu ya. Kalau nikah dengan petani cangkul itu maharnya begitulah.
Jadi nggak usah awali pernikahan dengan hal-hal yang ingin seperti ya. Perempuan itu ada satu ada satu sindrom yang dialami kalau mau nikah, namanya sindrom Cinderella kompleks. Jadi berangan-angan nikah dengan pangeran, dengan kereta kencana ya, pakai baju mewah. Nggak usah, nikah sederhana saja. Ya, yang diawali dengan kesederhanaan, diakhiri dengan kekayaan itu jauh lebih baik daripada diawali dengan kemewahan dan berakhir dengan kesengsaraan. Karena akibat pernikahan yang mewah, calon suami berhutang, begitu sudah menikah ikut membayar hutang, itu ngapain? Nah, coba dipikirkan lagi, menikah yang sederhana, menikah di masjid, undang orang-orang yang soleh gitu ya untuk menghadiri walimah, orang-orang yang tidak mampu. Jadi undangan yang berkah itu adalah undangan yang di dalamnya itu ada orang-orang miskin yang diundang, ya bukan diundang pejabat semua gitu ya. Itu yang tidak kalah pentingnya. Dana itu penting ya. Jadi memang cinta berawal dari cinta, berakhir di dana gitu. Jadi untuk persiapan macam-macam butuh dana. Jadi kalau bisa dari sekarang kalau sudah punya pekerjaan, itu mulailah menabung untuk persiapan masa depan. Baik, kemudian untuk pelaksanaan nanti mungkin kita akan lanjutkan ya. Nah, kalau memang ini tidak memadai, nah untuk pelaksanaan itu dimulai dari proses yang pertama melamar. Nah, yang harus dipahami tentang lamaran, yang melamar itu memang laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh melamar. Daripada kelamaan ya, yang laki-laki juga nggak sensitif, itu kurang peka, kita yang lamar dia, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf. Seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Jadi lewat wakil, wali, bukan wali gitu ya, ada pihak ketiga yang menyampaikan hasrat atau keinginan kita untuk menjadikan yang bersangkutan atau laki-laki itu sebagai suami. Jangan langsung, Mas mau nikah dengan saya, enggak, kayak vulgar banget ya, laki-lakinya pun lari itu. Ya boleh, enggak dilarang, tapi caranya harus santun, ya tetap menjaga dignity atau martabat perempuan ya, muslimah gitu ya. Baik, ketika melamar perempuan boleh dilihat ya, untuk kepentingan melamar saja. Bahkan ulama mengatakan baru perempuan itu boleh dilihat pada saat dilamar kalau sudah dipastikan akan dinikahi. Jadi bukan kayak test drive beli mobil ya. Lihat lagi nggak jadi, lihat sana nggak jadi, enggak, lihat itu sudah dipastikan jadi. Jadi memastikan, jadi sudah dengar namanya, dengar reputasinya segala macam, kayaknya cocok untuk calon istri saya, makanya dilihat. Jadi ada kepastian menikahi perempuan tersebut baru kemudian dilihat ya. Jadi bukan dilihat-lihat aja tapi kemudian ditinggalkan, enggak. Jadi sudah hanya untuk mengkonfirmasi ketepatan pilihan. Nah, kira-kira begitu. Dan maaf ya, secara fisik kalau memang perempuan dinikahi karena salah satu fisiknya gitu. Tapi yang perlu dipahami, fisik itu tidak bertahan lama. Nah, jadi kalau nanti daripada sibuk mendandani fisik Mbak agar bisa dipilih oleh pangeran, lebih bagus mendandani hati ya. Itu lebih abadi. Jadi nggak usah keluar masuk salon gitu ya. Itu hanya bertahan sebentar. Nanti kalau judes juga ditinggal itu ya. Bagaimana menata diri jadi istri yang sabar, jadi perempuan yang baik, itu jauh lebih baik daripada menata jadi cantik saja. Tapi kalau bisa cantik dan baik, lebih baik gitu ya. Itu pasti nilainya akan lebih tinggi gitu ya, nilai tawarnya. Ya. Berikutnya untuk akad ya. Nah, akad sendiri itu dilakukan oleh laki-laki ya. Perempuan boleh tidak hadir. Jadi kalau perempuan tidak ada kewajiban perempuan hadir di prosesi akad nikah. Yang wajib hadir di sana itu adalah ayah atau wali dari pihak perempuan, kemudian calon suami dan saksi kemudian akad itu sendiri yang harus ada. Jadi perempuan boleh tidak nikah. Ada pertanyaan, harus nikah? Oh enggak, boleh tidak hadir ya. Dalam kondisi sekarang boleh nggak nikah via telepon? Nah, kalau teleponnya pakai teleconference boleh, tapi kalau hanya via suara nggak boleh gitu ya, karena alasan COVID mungkin dan sebagainya bisa. Itu tentang akad nikah. Tentang akad nikah nanti lebih jauh kita akan bahas kalau memang memungkinkan dalam tanya jawab ya. Berikutnya yang terakhir itu resepsi. Nah, resepsi ini sesuatu yang wajib dilakukan dengan kemampuan. Jadi tidak harus sewa hotel, sewa gunung macam-macam, nggak perlu. Jadi Nabi bilang aulimu walau bisyatin, walimahlah walau hanya dengan seekor kambing. Jadi kalau memang mampu seekor kambing saja. Inti dari walimah itu adalah memberitahukan, mengiklankan, menginformasikan bahwa sudah terjadi pernikahan antara si A dan si B, sehingga pihak-pihak lain yang ingin mencoba masuk sudah tertutup. Jadi bukan setelah janur kuning melengkung ya, tapi setelah kambing tersembelih ya, gitu kira-kira ya. Jadi kalau masih janurnya masih bisa tuh kena tiup angin habis gitu ya. Jadi perlu melakukan resepsi, sesederhana apapun resepsi itu perlu. Ya, bahkan ada ulama yang mewajibkan karena dalam konteks tadi untuk
menginformasikan sudah terjadi pernikahan. Nah, sementara untuk yang paling berat sebenarnya adalah setelah melewati proses-proses seremoni itu, menjalani pernikahan sehingga bisa langgeng sampai 50 tahun seperti yang dialami oleh pasangan sangat fenomenal, yaitu almarhum B.J. Habibie dan Ainun yang bisa dilihat dalam filmnya gitu ya, atau yang sekarang masih ada tokoh hidupnya. Ibu sangat mengagumi kedua tokoh ini, Bu Mufidah Yusuf Kala dan Pak Yusuf Kala, itu juga sudah 52 tahun. Nah, itu nggak mudah, akan sangat banyak sekali rintangan, hambatan, tantangan yang akan dihadapi dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau sering diibaratkan rumah tangga itu seperti kapal ya, yang sedang berlabuh di lautan. Kadang ada angin besar, kadang dia anginnya normal, itu biasa. Yang penting selama kita mengaitkan pernikahan kita dengan Allah, maka semua akan berjalan baik-baik saja, tidak ada kesulitan. Sekalipun ada kesulitan, pasti Allah sediakan kemudahan. Oleh karena itu, di akhir ini Ibu berpesan, carilah pasangan ya, yang sesuai. Tidak harus menunggu selesai kuliah, Mbak. Ibu motivasi menikah awal. Kan ada juga ya, Ibu pernah baca di vlog itu, di sebuah kampus ada yang membuat testimoni setelah menikah muda, justru indeks prestasinya jadi lebih baik. Menikah loh, bukan pacaran. Nah, kalau pacaran haram. Ya, kalau ada yang sekarang sedang pacaran, mohon putuskan pacaran Anda itu dengan cara menikahinya. Jadi berhenti jadi pacarnya, jadikan dia mantan pacar, dan kemudian minta untuk dinikahi. Oke, baik, terima kasih untuk kajian malam hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.